terpercaya. Kota Palopo menjadi salah satu kota penting yang ada di Sulawesi Selatan. Beranjak dari kota Makassar menuju ke kota Palopo, saat ini saya sedang berada di kantor Polres Kota Palopo. Untuk mengetahui bagaimana jajaran kepolisian Polres Palopo memberikan rasa aman kepada warganya. Selain itu, kabarnya ada program-program yang lebih humanis yang bisa mendekatkan polisi dengan masyarakat. Apa sajakah itu? Kesempatan ini akan saya gunakan untuk bisa mengulik lebih dalam lagi mengenai program dari Polres Palopo. Ikuti saya. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabar Amanda, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Palopo. Selamat datang di Palopo setelah sebelumnya kita sempat berinteraksi banyak di Makassar. Iya, luar biasa. Akhirnya sekarang Bapak menjabat sebagai Kapolres Kota Palopo. Iya. Ini dia AKBP Muhammad Yusuf Usman yang merupakan Kapolres Kota Palopo yang baru menjabat sekitar beberapa minggu yang lalu begitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, kesan Anda setelah memimpin Polres Palopo, bagaimana Pak? Alhamdulillah ya, Palopo ini adalah kota kecil, namun dinamika kegiatan, kemudian kepadatan penduduk, serta juga kegiatan-kegiatan masyarakat juga saya pikir sangat padat ya. Mungkin 11-12 dengan kota Makassar, karena fasilitas dan tempat keramaian juga ramai ada di sini gitu. Termasuk kota yang sudah berkembang ya di Sulawesi Selatan. Sangat-sangat berkembang, sangat berkembang. Oke, nah pertama kali Anda menjabat di Polres Palopo ini, kami mendapat kabar bahwa Anda kemudian meninjau beberapa lokasi, termasuk diantaranya meninjau lokasi yang rawan konflik. Pesan apa yang Anda ingin sampaikan? Ya memang ketika pertama kali ke sini ada suatu peristiwa perkelahian di Kelurahan Mancani. Kemudian kami mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Tentunya penyelesaian persoalan ini saya bagi menjadi 3 rangkaian. Pertama, saya selesaikan dulu dengan jangka pendek. Saya datangi, kemudian saya sambangi keluarga korban. Kita mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada, kemudian kita diskusikan dengan tetua yang ada di sana seperti apa persoalannya, dan kita mencari solusi. Kemudian tentunya upaya paksa tetap saya lakukan, ya ini dengan menangkap yang diduga pelaku perkelahian tersebut, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 2 hari kita berhasil menangkap diduga pelaku. Kemudian jangka sedang dan jangka panjangnya adalah kami membuat kegiatan yang humanis, tentunya dengan pendekatan agama. Kami membuat kegiatan-kegiatan safari subuh, kemudian safari Jumat, dan mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda yang ada di sana untuk sama-sama kita sharing, saling silaturahmi apa yang bisa kita selesaikan. Dan jangka panjangnya tentunya saya akan membuat pos tetap di sana, pos terpadu. Pos terpadu ini nanti akan ditempati oleh teman-teman dari kepolisian, dari pemerintah kota, kemudian dari kelurahan tentunya, untuk sama-sama membangun komunikasi yang lebih efektif di sana. Baik, Anda memiliki program jangka pendek, kemudian jangka panjang, itu sudah terencana begitu ya? Baik, nah begitu sibuk seorang Kapolres Kota Palopo, mohon izin, bolehkah saya mengikuti Pak Kapolres untuk meninjau beberapa kegiatan Pak Kapolres? Boleh, ayo kita lihat nanti kegiatan kita hari ini. Kebetulan juga kita saat ini ada kegiatan percepatan vaksinasi. Kemudian ada target-target khusus yang harus kita selesaikan, dan alhamdulillah sampai saat ini Kota Palopo menjadi kota terbesar kedua untuk percepatan vaksinasi Sulawesi Selatan. Sangat ini ya, hasilnya, prestasinya luar biasa. Alhamdulillah. Begitu ya? Baik, kalau gitu saya ikut dengan Pak Kapolres. Ayo, silakan Mas.
Saat ini saya memiliki kesempatan untuk bisa berdampingan dengan Bapak Kapolres Kota Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, untuk mengikuti kegiatannya. Jika tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan pertama kali datang ke Polres Palopo menjabat ke Polres ini diperhadapkan dengan satu pertikaian di Kota Palopo. Kemudian sudah ada program jangka pendek dan jangka panjangnya. Tapi mungkin Pak Yusuf bisa jelaskan untuk secara keseluruhan bagaimana bisa memberikan rasa aman dan menciptakan rasa aman di Kota Palopo ini, Pak. Ya, jadi kalau konsep kepolisian yang kita lakukan adalah pendekatan humanis. Pendekatan humanis. Dan polisi itu harus hadir. Polisi harus hadir di kesempatan apapun kegiatan masyarakat. Baik itu kegiatan sosial, baik itu kegiatan kedukaan masyarakat mungkin yang merasa berduka, polisi harus hadir. Apalagi ketika mereka mendapatkan suatu persoalan, misalkan kehilangan, misalkan ada kebakaran dan lain-lain, negara harus hadir. Karena polisi adalah representatif dari polisi yang berada di lapangan. Kemudian konsep yang kami lakukan adalah pendekatan-pendekatan yang harus cepat direspon. Jadi polisi ini harus responsif atas keluhan dan laporan dari masyarakat. Ya? Ada laporan masyarakat, harus hadir, harus datang. Oke, baik. Jadi berusaha untuk mendekatkan kepada masyarakat begitu ya. Iya. Nah, sekarang ini menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak jajaran kepolisian di berbagai daerah memperketat pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya begitu ya, di perayaan Natal dan juga menjelang Tahun Baru. Lalu bagaimana dengan di wilayah Kota Palopo? Adakah upaya pengetatan atau pengamanan ekstra menjelang Nataru ini? Ya, tentunya konsep pengamanan yang kami lakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan regulasi yang ada. Pertama yang kami lakukan adalah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral. Dan ini sudah kami lakukan untuk bersama-sama Forkopimda, kemudian BPBD, kemudian dinas-dinas lain yang terkait, untuk kita menyamakan persepsi bahwa konsep pengamanan yang kita lakukan seperti ini, cara bertindaknya seperti ini. Dan kemudian itulah menjadi salah satu kunci keberhasilan kita ketika kita mempunyai satu konsep yang sama. Nah, pada kesempatan yang sama tentunya saat ini kita di musim penghujan, itu juga harus kita antisipasi. Selain memang kita pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru, dengan konsep dan plotting anggota yang sudah kita tentukan pada lokasi-lokasi tempat peribadatan yang ada, kita sudah melakukan itu. Kemudian kita juga antisipasi adanya curah hujan yang tinggi. Karena di Kota Palopo ini sebagai informasi bahwa kami ada 24 titik longsor yang kapan saja bisa terjadi. Namun alhamdulillah kami sudah melaksanakan juga upaya-upaya, yakni pengecekan ke lokasi-lokasi longsor tersebut, kemudian berkoordinasi dan juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi bencana. Baik, bagaimana kemudian ketika masyarakat ingin melaporkan tindak kriminal atau tindak kejahatan yang mereka alami, itu seperti apa prosedurnya begitu untuk kemudian bisa melaporkan kepada pihak kepolisian? Apakah yang bertugas di setiap kelurahan itu sudah standby atau seperti apa, Pak? Ya, jadi saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya untuk preventif, preemptif juga pencegahan yang sudah kita lakukan dengan pendekatan Babin Kamtibmas tentunya. Jadi para Babin ini sebagai ujung tombak yang kita dorong untuk mereka sebagai perpanjangan tangan dari Kapolres tentunya. Ketika ada setiap permasalahan, maka dia bisa atau menyampaikan persoalan tersebut di suatu wadah, di Bala Ewako namanya. Bala Ewako. Ya, jadi konsep Bala Ewako ini adalah konsep untuk menyampaikan persoalan, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan jika ada permasalahan kepada baik itu polisi yang ada di sana melalui Babin Kamtibmas, kemudian ada juga Babinsanya, ada juga lurahnya. Mereka adalah 3 pilar yang dibentuk untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan. Jadi Bala Ewako ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan begitu ya? Iya, betul sekali. Sebuah langkah yang inovatif begitu ya. Baik, kabarnya kita ini sedang menuju ke lokasi vaksinasi. Menarik untuk membahas karena masalah vaksinasi ini juga menjadi fokus pekerjaan dari pihak kepolisian untuk disukseskan begitu ya. Setelah jeda kita akan membahas terkait dengan upaya dari pihak kepolisian Polres Palopo dalam menyukseskan program vaksinasi dan pencegahan COVID-19.
Selain masalah kriminalitas dan juga tindak kejahatan, pihak kepolisian juga sedang membawa tugas besar juga, yaitu musuh kita bersama, pandemi COVID-19 yang saat ini sedang gencarnya untuk dilakukan vaksinasi. Ternyata pihak kepolisian juga untuk mendorong penuh program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencakup seluruh warga Indonesia termasuk di Kota Palopo. Kita berbincang kembali kepada Kapolres Kota Palopo, Bapak AKBP Muhammad Yusuf Usman. Pak Yusuf, ini kita berada di salah satu kantor kecamatan, Pak ya. Anda juga sudah berjalan ke sini dan meninjau proses vaksinasi. Nampaknya ada program vaksinasi berhadiah yang dijalankan oleh Kapolres Kota Palopo. Ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kita mencoba untuk memotivasi warga kita untuk percepatan vaksin agar terbangun herd immunity, terbangun kekebalan. Namun memang saat ini alhamdulillah Kota Palopo pencapaian untuk vaksinasi sudah terbilang tinggi ya? 72%. 72% itu tahap 1 atau tahap 2? Tahap 1 dan 2. Tahap 1 dan 2 ini sudah sampai ke titik 70%. Namun kami tetap mendorong masyarakat untuk bisa yang belum melaksanakan vaksinasi, kami motivasi dengan mencoba memberikan stimulan seperti memberikan hadiah secara langsung tentunya dengan harapan bahwa masyarakat hadir, kemudian dengan keinginan mereka untuk sehat, dengan keinginan mereka untuk mendapatkan kekebalan sehingga kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Seberapa rutin dilaksanakan atau intensitas vaksinasi berhadiah ini berapa lama dilakukan dan sampai tahap keberapa begitu, Pak? Untuk vaksinasi berhadiah ini kita dalam 1 minggu itu melaksanakan 3 hari. 3 hari. Pada 3 kali kesempatan ada di beberapa kelurahan yang kita laksanakan. Dan kita motivasi khususnya di lokasi-lokasi yang minim, yang masih minim untuk pelaksanaan vaksinasinya. Kami lakukan tentunya sosialisasi, himbauan melalui Babin Kamtibmas, melalui Pak Lurah, melalui Babinsa, untuk mengajak warganya berbondong-bondong datang untuk kita laksanakan vaksin. Oke, baik. Kita berharap ini kan sudah sekitar 70% lebih untuk masyarakat Palopo sudah divaksinasi. Di tahun 2022 nanti semuanya bisa tervaksinasi. Amin. Begitu ya. Selain itu, upaya besar yang dilakukan untuk bisa mencegah COVID-19 di wilayah Kota Palopo, tentu Anda bekerja sama dengan stakeholder lain begitu ya. Bentuk bantuan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19 begitu, Pak? Untuk pencegahan kami memang melakukan operasi justisi. Kita namakan operasi justisi. Operasi justisi adalah operasi gabungan baik dari pemerintah kota, stakeholder yang ada untuk memberikan, pertama adalah himbauan. Kemudian juga ada kegiatan pemasangan masker, kemudian sosialisasi, kemudian ada teguran. Jadi kita juga menegur masyarakat yang tidak menggunakan masker. Teguran secara lisan tentunya, kemudian juga ada teguran secara tertulis. Ada juga misalnya sanksi administrasi ataupun sanksi berupa tindakan di tempat, misalkan melakukan pusap dan lain-lain. Tetapi dengan melihat adanya tren perkembangan vaksinasi yang sudah meningkat, kemudian kesadaran masyarakat juga lambat laun juga sudah meningkat. Petugas dari operasi justisi ini tidak terlalu berat untuk melaksanakan. Namun memang mereka harus selalu jalan dan mengingatkan di pusat-pusat keramaian dan pusat-pusat kegiatan masyarakat untuk saling mengingatkan. Ada pengawasan ekstra menjelang Natal dan Tahun Baru karena Natal dan Tahun Baru menjadi momen masyarakat untuk biasanya terjadi kerumunan begitu ya. Betul. Ada antisipasi tersendiri mungkin? Ya, kita laksanakan tentunya pengetatan ya, khususnya di menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ini juga sebagai bagian dari manajemen operasional yang akan kita laksanakan karena memang momentum Nataru ini adalah momentum nasional. Kita jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai kita kecolongan terhadap hal-hal yang sudah semestinya kita jaga. Contoh pergerakan orang yang terlalu ramai berbondong-bondong ke satu tempat, kemudian kegiatan kembang api, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang memaksa masyarakat untuk berkumpul dalam satu tempat dan berkerumun. Ini juga akan kita lakukan pengetatan tentunya dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama. Baik, kita tidak mau COVID-19 ini nanti akan ada gelombang ketiga, mengingat saat ini juga sudah ada varian baru yaitu Omikron yang mengancam kita semua dimanapun begitu ya. Pesan Anda mungkin kepada masyarakat Kota Palopo terkait dengan vaksinasi dan pencegahan COVID. Ya, pesan kami untuk masyarakat kami, warga Kota Palopo yang belum vaksin, ayo segera kita vaksin.
vaksin itu aman dan halal. Vaksin itu sudah dijamin oleh fatwa MUI bahwa ini halal, dan insya Allah dengan kita bervaksin sama-sama menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dan tentunya orang lain. Baik. Dan terakhir mungkin yang bisa saya ingatkan adalah kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu adalah salah satu kunci yang bisa kita terapkan baik di rumah maupun di tempat aktivitas kita, begitu ya. Tahukah Anda saudara bahwa Kapolres Palopo yang baru menjabat beberapa minggu ini ada program yang berusaha mendekatkan polisi dengan masyarakat yang begitu humanis yang dinamakan Sapa Kapolres. Kira-kira apa saja? Nanti kita akan breakdown program-program yang menyangkut soal Sapa Kapolres ini yang lebih humanis kepada masyarakat. Tapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ya, saudara, Kapolres Palopo berusaha untuk mendekatkan pihak kepolisian kepada masyarakat. Ada beragam program yang kemudian dilakukan untuk kemudian bisa menyatu dengan masyarakat. Seperti diantaranya Sapa Kapolres, di mana Kapolres turun langsung ke masyarakat untuk kemudian bisa memberikan bantuan dan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, saat ini kita berada di Bala Ewako, Pak Yusuf ya? Iya, betul. Nah, sedikit soal Bala Ewako ini, Pak. Jadi Balai Ewako adalah konsep seperti kampung tangguh ya. Balai Ewako ini adalah konsep dari 3 pilar, baik dari kepolisian, dari TNI maupun dari kelurahan yang hadir untuk dapat memberikan wadah kepada masyarakat ketika ada persoalan, permasalahan, termasuk juga terkait dengan pencegahan COVID-19 dan juga percepatan vaksinasi. Nah, jadi dibantu di sini. Baik, ketika ada laporan dan keluhan dari masyarakat, yang paling penting adalah tindak lanjutnya seperti apa? Apakah setiap ada laporan dari masyarakat yang masuk, langsung ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di sini? Ya, harapannya dengan adanya Balai Ewako ini, kita punya konsep bahwa penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya-upaya lain adalah upaya mediasi. Dengan adanya Balai Ewako ini, konsepnya adalah penyelesaian persoalan ketika memang persoalan itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Artinya tidak seluruh persoalan-persoalan yang ada itu harus berlari ke ranah hukum. Kalau memang Balai Ewako 3 pilar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan cara mediasi, itu yang kami harapkan untuk dapat menjalin sinergitas, kemudian masyarakat juga bisa terbantu. Jika bisa diselesaikan secara musyawarah, cukup sampai di situ. Tapi ketika menemui hambatan, lanjut ke proses hukum, begitu ya. Baik. Nah, beragam program lainnya yang bersifat humanis Anda lancarkan begitu di Kota Palopo ini. Ada program yang bertajuk Sapa Kapolres. Ini di dalamnya berbagai bentuk kegiatan begitu. Bisa Anda jelaskan soal kegiatan ini, Pak Yusuf? Ya, jadi program Sapa Kapolres ini adalah kita menginginkan adanya sentuhan langsung dari pimpinan yang menyentuh langsung ke tengah masyarakat. Kehadiran kita memang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat agar terlihat figur. Ketika terlihat figur, kami merasa peduli, dan ini bukan hanya sebuah program, tetapi memang inilah yang akan kita lakukan secara kontinu. Kontinu dengan beberapa program Sapa Kapolres tersebut. Salah satu contoh adalah kegiatan Safari Jumat. Safari Jumat. Safari Jumat, kita melakukan kegiatan Jumatan di berbagai masjid yang ada di Kota Palopo. Kemudian juga kami punya kegiatan Safari Subuh. Safari Subuh, setiap subuh ya? Setiap subuh kita melaksanakan kegiatan subuh berjamaah dengan mengganti-ganti ataupun berpindah-pindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Harapannya bahwa ada hal-hal yang harus kami sampaikan dan harus kami ketahui dari masyarakat, khususnya yang melakukan ataupun berkesempatan sholat subuh mungkin ataupun sholat Jumat bersama-sama. Baik, Safari Jumat dan juga Safari Subuh itu artinya Anda mendatangi beberapa tempat atau masjid yang kemudian di situ akan bertemu langsung dengan masyarakat, begitu ya. Betul. Baik, selain itu kabarnya juga Anda setiap hari keliling Kota Palopo untuk memantau masyarakat kurang mampu. Lalu kemudian diberikan bantuan, beras, sembako, dan lain-lain. Tadi kami sempat mengikuti Anda, dan itu kami lihat. Kabarnya ini dilakukan setiap hari selama Anda menjabat sebagai Kapolres. Bisa dijelaskan soal bantuan ini kepada masyarakat? Ya, alhamdulillah memang salah satu ini kegiatan spontanitas ya. Spontanitas saja, karena memang kami sudah menyiapkan juga
sedikit rezeki untuk berbagi dengan saudara-saudara warga kami yang ada di Kota Palopo. Tentunya pada saat kami dalam perjalanan menemukan ada warga atau kami dapat informasi dari warga bahwa di sini ada yang tidak mampu Pak, di sini ada yang kurang. Insya Allah kalau kami menyempatkan waktu dan bisa berkesempatan hadir, kami akan hadir, kami akan mengunjungi, bahwa kami bisa hadir di tengah mereka meskipun dengan mungkin sedikit ya, sedikit bantuan kita sampaikan, namun mungkin secara moral kita support, secara apa namanya, dengan kehadiran kita bisa memberikan motivasi yang lebih. Baik, baik. Banyak terima kasih dan bersyukur atas bantuannya Pak Kapolres untuk orang tua kami, karena orang tua kami juga dalam keadaan kurang sehat, sakit. Saya banyak terima kasih atas bantuannya para bapak. Apa yang membuat Anda sebagai seorang pimpinan Kapolres begitu ya, nampaknya dari berbagai kegiatan yang Anda lakukan ini, selain bersifat membantu kepada sesama manusia, ada sisi religius juga yang Anda angkat begitu ya. Apa yang mendasari itu semua? Yang mendasari adalah saya masyarakat biasa. Kapolres itu masyarakat biasa. Yang membedakan adalah pakaian saja yang diamanahkan oleh Allah, diamanahkan oleh Tuhan Maha Kuasa bahwa kamu jadi Kapolres gitu. Selanjutnya saya kembalikan lagi bahwa saya adalah bagian dari masyarakat saya. Saya bagian dari warga saya. Karena prinsip kami adalah kami mengabdi ke masyarakat. Kita bagian dari masyarakat gitu. Baik. Jadi tidak ada sekat antara Kapolres dan masyarakatnya. Harus bergabung dan harus tahu apapun kendala keluhan masyarakat kami tampung dan kita carikan solusi yang solutif. Baik, baik. Sosok pimpinan yang tentunya dekat dengan masyarakatnya begitu ya. Kabarnya kami juga mendengar bahwa ada program yang Anda jalankan di mana klub motor yang biasanya di kota-kota itu identik dengan sesuatu yang negatif di masa-masa lampau begitu ya. Nah, nampaknya ada upaya untuk menggiring itu, opini, wacana atau pemikiran, penilaian tentang klub motor yang negatif. Ada program seperti itu nampaknya ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi kita punya program tetap dengan Sapa Kapolres, tentunya dengan merubah mindset ataupun stigma masyarakat bahwa ada sebagian teman-teman kita mungkin bikers yang punya kegiatan yang identik dengan kegiatan negatif. Tentunya itu kita tepis dan kita akan mencoba merangkul dengan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mereka adalah bikers, komunitas yang melakukan kegiatan positif. Ada kegiatan subuh berjamaah. Mereka juga melakukan kegiatan bakti sosial ke teman-teman atau warga yang tidak mampu. Jadi ini kita akan menjadikan mereka agent of change. Jadi agen perubahan untuk menularkan hal-hal yang positif kepada komunitas-komunitas yang lain, kepada warga yang lain. Bahwa kita ini idealnya adalah punya manfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Ya, menghilangkan stigma bahwa bikers itu kerjanya balapan liar, kerjanya meresahkan masyarakat. Dengan adanya bikers yang ini bisa menepis itu. Tapi juga merangkul bikers dari komunitas-komunitas lain begitu ya. Betul. Kemudian juga di dalam kegiatan tersebut kami juga ada kegiatan dengan program polisi santri. Polisi santri. Ini dia yang saya dengar bahwa ada polisi santri di mana imam masjidnya dan lain-lainnya itu semuanya polisi. Nah, bisa Anda jelaskan soal polisi santri ini? Betul, jadi polisi santri ini ada konsep mendekatkan diri juga dari sisi agama, dari sisi yang lebih manusiawi kalau saya lihat dalam arti kata. Kami mengambil bagian, contoh ketika pelaksanaan sholat ritual sholat subuh ataupun sholat Jumat misalkan, seluruh perangkat masjid itu diambil alih oleh polisi santri. Ya mulai dari azan, muazin, imam, khotib, semuanya polisi. Begitu juga ketika ada warga kami yang kedukaan, yang meninggal, insya Allah jika saya berkesempatan pasti hadir. Bersama dengan teman-teman polisi santri, kita mulai dari prosesi memandikan, mengkafani, kemudian juga mengantarkan, mensolatkan sampai dengan mengantarkan penguburan, kita ambil bagian di situ. Sebagai wujud pelayanan kami bahwa kita hadir tidak hanya kepada persoalan-persoalan yang sifatnya hukum, tetapi kita lebih mendekatkan diri dari sisi-sisi spiritual dan juga sisi-sisi yang lebih dapat menyentuh masyarakat bahwa kita ada di situ. Mendekatkan diri dari sisi-sisi spiritual, religius, dan lain-lain begitu ya. Sebuah upaya yang biasanya tidak dilakukan beberapa orang, tapi itu masih terpikirkan oleh Anda begitu ya. Baik,
harapan Anda begitu kepada masyarakat Kota Palopo dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres Kota Palopo, bentuk dukungan seperti apa yang Anda butuhkan, dan tantangan terberat apa yang kemudian nanti ke depannya bisa bersama-sama Anda pecahkan bersama dengan bawahan-bawahan Anda begitu. Ya, harapan kami selaku Kapolres Palopo mungkin kita dapat bersama-sama bersinergi dengan tentunya dengan stakeholder, dengan Prokopimda Kota Palopo tentunya, karena tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh fungsi kepolisian saja, namun seluruh stakeholder. Jika kita laksanakan dan kita bersinergi, tentunya pekerjaan ataupun beban yang kita hadapi pasti akan ringan. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat tentunya saat ini adalah subjek, bukan objek, tapi masyarakat yang meminta rasa aman, meminta kebutuhan yang tidak didapatkan, meminta ini dan itu yang memang harus negara harus hadir di situ. Dan ini yang konsep yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Tentunya itu tidak bisa terlaksana kalau hanya kami, karena jumlah dari kepolisian, jumlah personil polisi sendiri di Kota Palopo dengan jumlah penduduk, jika kita compare, jika kita bandingkan, itu sangat jauh. Makanya kami juga kesempatan ini menghimbau bahwa jadilah polisi bagi diri sendiri. Artinya masyarakat bisa melaporkan, masyarakat bisa aktif melihat ada pelanggaran, ada kegiatan yang meresahkan, ada kegiatan-kegiatan penyimpangan mungkin yang dilakukan sekelompok orang, sehingga kami juga bisa tahu. Baik. Dan kita respon dengan cepat untuk menyikapi itu. Baik, Bapak AKBP Muhammad Yusuf Usman, Kapolres Kota Palopo, yang sudah berbincang banyak dengan saya di hari ini. Mulai dari pagi kita jalan bersama di atas mobil, kemudian berbagai kegiatan kami ikuti, dan tentu saja berharap semua kegiatan dan program yang dijalankan oleh Kapolres Palopo ini bisa berjalan dengan lancar dan bermuara kepada kepentingan rakyat, gitu ya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Demikian Sapa Sulsel untuk edisi hari ini, dan tentunya saya berharap dimanapun Anda berada tetap menerapkan protokol kesehatan agar keluarga kita dan sahabat kita terhindar dari COVID-19. Selamat pagi dan sampai jumpa.